alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang telah memberikan hidayahnya kepada kita, yang telah membimbing kita sehingga kita jadi faham mana yang halal dan mana yang haram. Kita jadi mengerti mana yang hak dan mana yang batil. Kalau bukan karena petunjuk Allah, tidak mungkin kita bisa mengenal kebenaran kemudian mengikutinya. Maka sekali lagi, alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluhu Rabbul Alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawatmu, salam berkah dan nikmatmu senantiasa engkau curahkan untuk hamba kekasihmu, untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ahibati fillah, malam ini, malam tanggal 3 Sya'ban, hari Rabu 1439 Hijriah. Kita berada di bulan diangkatnya amal kebajikan kita. Dan ingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam banyak kali berpuasa di bulan Sya'ban karena beliau ingin amalan itu diangkat dalam kondisi beliau berpuasa. Dan besok hari Kamis pertama di bulan Sya'ban, seyogyanya kita puasa besok, puasa sunnah. Yang mampu berpuasa, berpuasalah. Sesungguhnya orang yang berpuasa di jalan Allah Jalla Jalaluh, Allah akan jauhkan dengannya 70 tahun wajahnya dari api neraka. Ahibati fillah, ini adalah pertemuan kedua bagi kita dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Sekali lagi banyak pertanyaan yang masuk yang mungkin tidak semuanya bisa dijawab. Kemudian Ana berusaha untuk mencari jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan. Karena sebagiannya Ana bisa menjawab, sebagiannya Ana perlu belajar lagi. Karena sejatinya kita diperintahkan oleh Allah Jalla Jalaluhu untuk terus menuntut ilmu dan meminta tambahan ilmu. Dan seorang yang tidak mengerti, kewajiban dia adalah bertanya. Bertanya, kemudian tatkala mendapatkan ilmu, diamalkan dalam kehidupan ini. Baik, berkaitan dengan pertanyaan pertama. Berbunyi, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya mau tanya, apakah boleh kaum muslim menolong anjing berdasarkan keyakinan bahwa menolong makhluk juga merupakan kewajiban? Jazakallahu khairan. Subhanallah ya. Berkaitan dengan agama Islam yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan tentang risalah beliau, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat, sebagai kasih sayang untuk alam semesta ini. Sehingga diperintahkan setiap muslim untuk berbuat baik kepada ciptaan Allah secara umum. Memang ada beberapa binatang yang kita diperintahkan untuk membunuhnya karena bahaya dia. Seperti ular, kalajengking, kita diperintahkan untuk membunuhnya. Bagaimana dengan anjing? Subhanallah, masih ingatkah kita
dengan seorang pelacur yang memberi minum seekor anjing yang kehausan. Dia buka sepatunya. Dia gunakan untuk menampung air. Kemudian dia naik ke atas sumur tersebut. Sesampainya di atas, dia berikan air itu kepada anjing. Apa yang terjadi? Ghafarallahu laha. Allah ampuni dosa-dosa dia. Di situ akhirnya para sahabat bertanya, apakah kita menolong binatang-binatang ini dapat pahala? Nabi SAW mengatakan, fi kulli kabidin rotbatin ajr. Di setiap yang memiliki hati yang basah, yang hidup, ada pahala kita berbuat baik kepada mereka. Ini secara umum. Maka menolong seekor anjing yang terluka, yang sakit, maka kita akan mendapatkan pahala. Hanya yang dibicarakan dalam agama kita adalah hukum memelihara anjing. Apa hukum memelihara anjing? Tidak boleh seorang muslim memelihara seekor anjing kecuali, ingat hukum asalnya nggak boleh, kecuali anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, atau anjing yang digunakan untuk menjaga kebun. Itu boleh. Dan tidak diletakkan dalam rumah lah anjing-anjing tersebut. Apa yang menjadi sandaran para ulama ketika berpendapat nggak boleh pelihara anjing? Kecuali untuk 3 maksud tersebut. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amsaka kalban fa innahu yanqusu kulla yawmin min amalihi qiratun illa kalba harthin aw masyiatin." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim memelihara seekor anjing, melainkan akan berkurang amalan dia setiap hari. Pahala dia akan dikurangi setiap hari. Sebesar qirat. Qirat itu ukuran yang Allah yang mengetahui. Dalam hadis tentang pahala salat jenazah, ketika Nabi SAW ditanya tentang qirat, beliau mengatakan seperti gunung Uhud besarnya. Tapi dalam hadis ini wallahu alam sebesar apa qirat itu. Kecuali apabila yang dipelihara adalah anjing kebun atau anjing untuk ternak. Kadangkala orang mengembala kambing dibantu oleh seekor anjing. Atau anjing digunakan untuk menjaga ternak tersebut dari gangguan binatang buas seperti serigala umpamanya. Kemudian di hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Man iqtana kalban laisa bi kalbi saydin wala masyiatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yawmin." Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim memelihara seekor anjing kecuali anjing itu anjing untuk berburu, anjing untuk menjaga ternak, atau anjing untuk kebun, melainkan orang ini akan berkurang pahalanya setiap hari 2 qirat. Ini ancaman yang lebih agar seorang muslim tidak bermudah-mudahan memelihara anjing. Kecuali 3 hal tersebut. Kenapa dilarang memelihara anjing? Kenapa memelihara anjing? Ini kita bicara memelihara ya. Seperti yang kita lihat ada orang pelihara anjing, tidur sama anjing, anjingnya dimandikan, dikasih baju, jalan-jalan sama anjing. Seperti yang kita lihat. Dan para ulama mengatakan orang itu akan sesuai dengan isi hatinya nantinya dia. Dia memilih sahib yang memang sesuai dengan diri dia. Orang-orang yang buruk akan bersama orang-orang yang buruk. Rasulullah SAW mengatakan, "Innal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun wala surah." Malaikat itu tidak masuk ke dalam rumah
yang di dalamnya ada anjing atau gambar yang bernyawa. Jelas. Hadis-hadis yang tadi disebutkan adalah larangan memelihara anjing. Bukan ngobatin anjing, merawat anjing yang sakit. Enggak, ini memelihara anjing. Memang dijadikan teman buat dia. Para jamaah rahimakumullah. Syekh bin Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan bahwa memelihara anjing itu termasuk perbuatan yang haram. Bahkan termasuk dosa besar. Kenapa? Karena pahala dia berkurang. Apakah kita memiliki pahala yang cukup? Maka tatkala kita merawat seekor anjing yang sakit, selesai, lepas. Bukan dipelihara dalam rumah. Bagaimana hukum memelihara anjing untuk menjaga rumah? Tadi yang disebutkan oleh Nabi SAW yang dikecualikan adalah 3. Anjing berburu, anjing untuk menjaga ternak, dan anjing untuk menjaga kebun. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya nggak boleh pelihara anjing kecuali dengan 3 sebab ini. Dan tidak disebutkan memelihara rumah atau menjaga rumah. Namun sebagian ulama lainnya membolehkan. Karena mereka melihat alasan diperbolehkannya memelihara anjing karena ada keperluan. Keperluannya apa? Untuk berburu. Keperluannya apa? Untuk menjaga kebun, untuk menjaga ternak. Dan disebutkan bahwasanya menjaga rumah itu lebih perlu daripada menjaga kebun. Namun memang tergantung bagaimana posisi rumahnya. Ketika rumahnya aman, tidak ada gangguan, orang ini masih piara anjing, biasanya untuk bergaya aja. Karena terbukti bahwasanya tidak ada yang menakutkan di rumahnya sehingga dia harus piara anjing. Sudah ada satpam, ada ini di perumahan yang dijaga, yang tidak terdengar di sana ada perampokan atau apa, kemudian masih piara anjing. Maka sekali lagi akhirnya jadi gaya hidup. Para jamaah rahimakumullah, ketahuilah bahwa Allah Jalla Jalaluh ketika membuat sebuah syariat, membuat aturan, itu untuk kebaikan kita. Orang-orang memandikan anjingnya, ada salon anjing. Para ulama menjelaskan, andai kata seluruh air yang di muka bumi ini dengan seluruh sabun digunakan untuk mencuci anjing, anjing itu akan tetap najis. Karena dianya itu yang najis. Nggak akan jadi suci. Maka seharusnya kita menjauhi hal itu dan berusaha untuk, ya kalau tadi dikatakan merawat anjing, dirawat silahkan. Kalau memang anjing itu sakit, kasih makan, diobatin, kemudian dilepas. Tidak menjadi hewan peliharaan dia. Kecuali untuk kebutuhan yang tadi disebutkan. Baik, ada pertanyaan kedua. Itu yang bisa dijawab tadi berkaitan dengan urusan anjing. Ada pertanyaan, saya dan suami dulu menikah dikarenakan hamil di luar nikah. Ya Allah ya. Ini sejatinya banyak peristiwa seperti ini. A'udzubillah minaz zina ya. Pergaulan bebas yang ada sekarang. Anak-anak laki perempuan campur di sebuah kelas di sekolahan. Mereka berinteraksi tanpa ada batasan. Aurat tersingkap dan tidak ditutup oleh mereka. Mereka berkhulwat, berduaan. Dibiarkan kemana berduaan. Orang tua kadang-kadang gak peduli sama anak-anak. Sehingga anak-anak itu berzina. Dan mungkin orang tuanya juga berzina. Seperti dalam pertanyaan ini. Dia mengatakan, saya dan suami dulu menikah dikarenakan hamil di luar nikah. Kemudian setelah nifas saya menikah ulang. Namun kami berdua bertobat. Alhamdulillah kemudian kami berdua dikaruniai anak kedua. Yang saya ingin tanyakan adalah, saya ini termasuk anak yang di luar nikah juga. Anak zina. Anak di luar nikah ini artinya anak zina. Ini ibunya anak zina.
Dia juga berzina, punya anak zina juga. Ini yang menakutkan sekali jemaah. Sehingga seorang benar-benar harus taubatan nasuha supaya tidak diwarisi sama anak-anaknya. Mewarisi sifat buruk orang-orang tuanya. Ini ibunya ternyata anak di luar nikah juga. Anak zina. Namun kedua orang tua saya tidak memberitahu saya perihal ini. Sehingga ketika saya menikah, saya menggunakan nasab ayah tiri saya. Apakah saya dan semua harus menikah? Suami harus menikah ulang dengan nasab ibu saya? Terus bagaimana dengan nasab anak kedua saya? Apakah termasuk nasab dari suami saya? Nah, berkaitan dengan yang pertama, pernikahan itu perempuan dengan nasab bapak tirinya. Maka kalau urusan itu mungkin tidak terlalu parah. Yang jadi pertanyaan, siapa yang jadi wali? Kalau yang jadi walinya adalah bapak tirinya, maka nikahnya tidak sah. Dia harus mengulangi nikahnya lagi. Terus bagaimana dengan anak yang kedua? Yang anak kedua ini bukan di luar nikah, tapi setelah menikah, setelah bertobat, datang anak kedua. Apakah dinasabkan kepada bapaknya? Dinasabkan kepada bapaknya, karena ada bapaknya dia. Hanya pernikahannya itu yang dia kira sah, ternyata tidak sah karena tidak pakai wali yang menjadi wali untuk anak perempuan. Kalau walinya hakim, selesai karena anak zina walinya adalah hakim. Maka jamaah, ingat ya, tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Bertobatlah kepada Allah semuanya. Bertobat. Kita ini terus terang zina ini, anak-anak SD berzina, SMP berzina. Na'udzubillah min dzalik. Karena apa? Karena pergaulan. Karena orang tua tidak peduli. Ketika orang tua melakukan dosa zina dan dia anggap itu satu hal yang remeh karena dia sudah menikah, dipikirnya sudah selesai dengan pernikahan, padahal enggak. Dia dituntut untuk bertobat. Dengan taubatan nasuha, dan dia terus takut apakah taubatnya diterima, Allah yang tahu. Maka seorang yang melakukan dosa hendaklah hidup di antara rasa takut dan harap. Dia berharap Allah mengampuni dosanya. Bismillah. Nah, dia berharap Allah mengampuni dosanya, tapi dia takut Allah tidak mengampuni dosanya. Taib, ini berkaitan dengan pertanyaan kedua. Allahu a'lam bishawab. Pertanyaan ketiga. Bagaimana agar terhindar dari guna-guna dan santet? Nah, jamaah. Subhanallah ya. Guna-guna dan santet ini termasuk dosa besar yang ternyata masih cukup banyak di Indonesia. Walaupun mungkin sudah berkurang, tidak seperti masa lalu. Anak ingat di kampung anak dulu, ketika anak SD ada tuh dukun santet di kampung. Kita biasanya kalau maghrib itu sering melihat seperti panah api. Itu sebelum maghrib. Itu orang kampung mengatakan itu lemparan tukang-tukang santet dan guna-guna. Waktu di pesantren dulu kita pernah melihat lampu berjalan. Lampu minyak tuh terbang. Iya, sihir dan santet. Bagaimana cara kita menyelamatkan diri dari santet dan guna-guna? Kita tahu bahwa santet dan guna-guna adalah dari syaitan. Dan tentunya menyelamatkan diri dengan cara kita membentengi diri kita dengan zikrullah. Di antara yang perlu dibaca adalah Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq. Kita lihat nih, min syarri ma khalaq. Kita berlindung kepada Allah, Rabbnya subuh, dari kejahatan ciptaannya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Wa min syarri naffatsati fil uqad. Nih,
dan dari kejahatan tukang-tukang sihir, tukang-tukang santet yang mereka meniup buhul-buhul tali mereka. Wa min syarri hasidin idza hasad. Dan aku berlindung ya Allah dari kejahatan orang yang hasud kalau sedang hasud. Biasanya santet ini dari orang-orang yang hasud, yang iri dan dengki. Maka berusaha untuk membaca itu. Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat kursi sebelum tidur. Ayat kursi setiap selesai sholat. Zikir pagi dan sore. Pagi dan petang dibaca. Orang tua kalau punya anak kecil, anaknya yang dibacakan. Bukan dengan jimat atau jampi-jampi. Tapi bacakan ruqyah. Rasul SAW meruqyah cucunya Hasan dan Husain. Dengan mengatakan u'idzukuma bikalimatillahi tammati min syarri syaitanin wahama wa min kulli ainin lama. Aku memintakan perlindungan untuk kalian berdua. Dari kejahatan setiap syaitan. Dan setiap binatang-binatang yang berbisa, binatang-binatang yang berbahaya, dan dari setiap mata yang hasut, yang mencela. Kata Nabi SAW, Kana Ibrahim alaihissalam. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam biasa membacakan hal ini untuk Ismail dan Ishak. Maka adalah kita berusaha untuk membaca hal itu. Kemudian rumah kita juga perlu kita membaca Al-Baqarah. Baca surat Al-Baqarah. Kalau nggak mampu baca capek, mungkin kita bisa menjadikan rumah kita senantiasa terdengar ayat-ayat Al-Quranul Karim. Bukan yang ada dalam rumah adalah lantunan-lantunan syaitan. Tapi yang ada adalah Kalamur Rahman. Yang kita dituntut untuk, sebagai seorang muslim, untuk membaca Al-Quranul Karim. Baca Al-Quranul Karim. Kemudian juga untuk terhina dari guna-guna dan santet ya. Kalau memang itu belum terjadi, maka berusaha seorang untuk berbuat baik kepada orang. Karena terkadang ada orang-orang yang menjadi tempat iri dan dengki bagi masyarakat karena dia buruk bermuamalah sama orang. Kemudian jangan nantang musuh, jangan cari musuh ya. Jangan sok jagoan, tapi tawadhu kepada orang. Ucapkan salam, tebarkan salam. Sehingga ya kita menciptakan masyarakat yang penuh cinta dan kasih sayang. Dan untuk biasanya seorang wanita kadangkala dia mengguna-gunai suami. Hati-hati, sihir itu termasuk dosa besar. Dosa besar. Bisa jadi mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka tatkala seorang wanita ingin suaminya cinta kepada dia, hendaklah dia berbuat baik kepada suaminya. Dia melaksanakan kewajibannya memberikan hak-hak suaminya. Semoga Allah Jalla Jalaluh menjadikan suaminya jadi cinta kepada dia. Karena Allah menjadikan cinta dan kasih sayang. Terkadang penyebab orang mengguna-guna hasut terhadap temannya. Pedagang biasanya. Kita kadang-kala melihat restoran. Dia pakai guna-guna, yang sini pakai guna-guna. Dia berharap bagaimana pelanggan yang ada di toko sana pindah ke tempat dia. Makanya perbuatan-perbuatan yang dilarang. Jangan takut rezeki tidak bakal tertukar. Mintalah rezeki kepada Allah. Allah yang membagi rezeki. Kenapa kita harus hasud? Orang yang hasad ini, orang yang tidak ridho dengan pembagian Allah. Fulan naik pangkat untuk antum sakit hati. Antum siapa? Allah yang menjadikan fulan naik pangkat. Dan diangkatnya fulan ke level yang lebih tinggi. Itu ujian buat fulan. Karena pembagian masalah rizki di dunia ini bukan karena amalan sekali lagi. Pembagiannya itu sebagai bentuk ujian buat dia.
Yang hartanya tambah banyak diuji sama Allah. Bukan karena amalannya. Karena ada orang-orang yang tidak pernah beramal. Ternyata dia hidup penuh dengan kekayaan. Maka hati-hati dengan masalah guna-guna dan santet ya. Kita seorang muslim hendaklah senantiasa membentengi diri kita dengan zikrullah. Dan kita juga tahu dengan hukum tersebut. Jangan sampai seorang muslim datang ke dukun. Minta jampi-jampi. Minta agar fulan usahanya dibangkrutkan umpamanya. Ya Allah ya Karim. Na'udzubillah min dzalik. Baik. Pertanyaan selanjutnya. Tentang apakah ada anjuran iktikaf malam hari di masjid. Tanggal 21 sampai 30 di malam ganjil saja. Mungkin ini iktikaf di bulan Ramadan ya. Jadi memang anjuran iktikaf di masjid itu adalah 10 hari terakhir. Yang genap dan yang ganjil. Hanya Rasulullah SAW ketika memerintahkan kepada para sahabat untuk berburu Lailatul Qadar. Nabi SAW mengatakan, iltamisuha fi autariha. Carilah Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjilnya. Ini nih. Jadi bukan berarti kita dianjurkan iktikaf malam-malam ganjil. Tapi kita dianjurkan berburu Lailatul Qadar. Lebih semangat lagi. Lebih bersungguh-sungguh di malam-malam ganjilnya. Jadi kalau antum mau iktikaf artinya anda gak bisa iktikaf 10 hari terakhir full. Ya paling tidak cari malam-malam ganjilnya. Untuk berburu Lailatul Qadarnya dengan iktikaf tersebut. Sejatinya orang iktikaf di masjid bebas dia. Malam genap, malam ganjil. Dia mau iktikaf di siang harinya. Dia mau iktikaf di sore harinya. Dia mau iktikaf antara waktu duha umpamanya sampai waktu zuhur. Pendapat yang rojih di antara pendapat para ulama berkaitan dengan iktikaf adalah bolehnya iktikaf walaupun sesaat di rumah Allah Jalla Jalaluhu. Untuk duduk di sana menahan diri kita di rumah Allah agar kita lebih dekat sama Allah Jalla Jalaluhu. Ini berkaitan dengan masalah iktikaf ya. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran Al-Karim, وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Nggak boleh orang yang niat iktikaf kemudian dia datang menggauli istrinya. Ini beberapa hukum berkaitan dengan iktikaf. Taib, ini ada pertanyaan yang mirip dengan pertanyaan yang kedua tadi ya. Ya Allah ya. Karena kalau baca pertanyaan ini sedih sekali ya. Karena memang lingkungan kita menakutkan. Saya adalah anak di luar nikah. Saya adalah anak zina. Ini bicara anak di luar nikah supaya tidak terlalu buruk labelnya. Padahal bahasanya dia adalah anak hasil zina. Ayah dan ibu saya baru menikah saat usia saya dalam kandungan 2,5 bulan. Sebentar lagi saya akan menikah. Apakah wali nikah saya tetap ayah kandung saya atau wali hakim? Ini bukan ayah kandung, ini ayah biologisnya. Karena dia dalam hitungan Islam bukan ayahnya. Dia yang berzina dengan ibunya. Maka dalam posisi seperti ini, ayah biologisnya tidak bisa menjadi wali. Ini pendapat yang rojih di antara pendapat para ulama. Jumhur ulama mengatakan anak zina itu tidak bisa dinisbatkan kepada bapak yang berzina. Bapak biologisnya. Walaupun mungkin secara tes DNA ini memang anaknya. Tapi karena di luar nikah itu namanya anak zina. Sehingga sang bapak tidak bisa menikahkan. Siapa yang jadi wali dia? Hakim. Jadi jemaah berkaitan dengan zina ya. Kalau kita lihat cerita ternyata memang betul apa yang Allah katakan. Az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina itu tidak dinikahin kecuali oleh pezina juga. Atau orang musyrik. Yang tidak tahu sama halal dan haram. Maka sang anak hendaklah berusaha untuk menjaga orang tuanya.
agar kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Bertobat kepada Allah. Dan dia sampaikan, ana mau pakai wali hakim. Pakai wali hakim, biar hakim yang menikahkan. Dan gak ada urusan. Anti tidak berdosa. Sebagai anak zina tidak berdosa. Tapi biasanya ini yang ditakutkan. Kalau orang tuanya tidak bertobat, sang anak hasil zina ini tidak dididik dengan benar oleh orang tuanya. Mungkin dididik hanya untuk dunia saja. Tapi untuk menghindari zina, tidak dididik. Akhirnya besar berzina juga anak. Dan punya anak zina lagi. Seperti tadi yang jadi pertanyaan. Maka berusahalah benar-benar bertobat, menjaga diri. Jangan sampai kita mengulangi dosa tersebut. Orang tua dapat dosa 2 kali. Anaknya sudah anak hasil zina. Kemudian anak itu lahir tidak dididik untuk taat kepada Allah. Sang anak kemudian berzina lagi. Melanjutkan zina orang tuanya. Karena tidak dididik dengan pendidikan yang sesuai dengan syariat. Maka kembali zina ini jamaah. Jangan diremehkan. Allah mengatakan wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Kalian jangan mendekati zina, Proses zina ini panjang. Lihatlah mereka yang berzina. Enggak tahu-tahu langsung berzina. Bermula dari kenalan, bermula dari pandangan mata, bermula dari ngobrol, bermula dari jalan-jalan, bermula dari berduaan, kemudian berakhir dengan perzinaan. Di hotel, di mana. Maka sebelum ini terjadi, tolong lorong menuju ke perzinahan ini, sama Allah disuruh jangan didekati. Sesungguhnya perbuatan zina adalah perbuatan yang sangat keji. Dan jalan yang seburuk-buruknya jalan. Yang ditempuh seorang. Allah menghalalkan menikah. Dihalalkan menikah. Kemudian berzina. Allah bolehkan menikah lebih dari 1 bagi lelaki. Fankihu ma tabalakum minan nisa. Mathna wa thulatha wa ruba. Kemudian berzina. Apa alasan antum di hadapan Allah? Ya Allah, Allahumma arhamna. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijaga dari perzinahan ini. Baik, ini pertanyaan yang selanjutnya. Saat mahasiswi kos jauh dari kotanya atau dekat dari kotanya, apakah termasuk safar? Dan perempuan safar harus ditemani mahramnya, bukan muhrimnya. Pendapat yang benar mahramnya. Apakah saya harus selalu ditemani mahram padahal posisi saya kuliah? Iya, berkaitan dengan urusan mahram jemaah ya. Agama kita, agama yang sangat peduli dengan para wanita. Rasul SAW bahkan mengatakan, Inni uharrij alaikum bihaqqid dha'ifain. Aku benar-benar menimpakan kepada kalian kesusahan dalam urusan haknya 2 makhluk yang lemah. Siapa 2 makhluk yang lemah ini? Kata Nabi SAW, al-yatimu wal mar'ah. Anak yatim dan wanita. Anak yatim adalah anak yang tinggal mati oleh bapaknya belum balik. Kalau sudah balik nggak dikatakan yatim. Yang kedua wanita. Untuk wanita ini nggak kecil, nggak balik, nggak muda, nggak tua. Itu makhluk yang lemah. Sehingga di dalam Islam disyariatkan adanya mahram. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, La tusafirul mar'atu illa ma'adhi mahram. Tidak boleh seorang wanita safar kecuali dengan mahram. Tinggal yang dikatakan safar ini seperti apa? Safar adalah perjalanan keluar kota. Yang dibatasi oleh sebagian ulama 80 km umpamanya dikatakan safar. Hukum safar baru berlaku di sana. Berkaitan dengan harus ada mahram, kemudian diperbolehkan untuk tidak berpuasa, kemudian sholatnya qashar ya, yang berkaitan dengan hukum safar itu berlaku di sana. Dan Nabi SAW mengatakan la tusafir, nggak boleh itu perempuan safar kecuali ada mahramnya. Di sini kalau dilihat para ulama
berpendapat bahwasanya wanita safar tanpa mahram itu dosa. Hanya yang ditanyakan tadi adalah berkaitan dengan dia ini kuliah. Bagaimana posisi dia? Ketika perjalanan dia dari kotanya menuju tempat kuliahnya, maka harus ada mahram. Umpamanya kuliah di Jember, dia dari Malang. Perjalanan dari Malang ke Jember, dia harus ada mahram yang menemani dia. Maka ini yang harus dia penuhin. Setelah dia tinggal di kota itu, ya sudah, dia mukim di sana memang kan. Maka dia tidak lagi safar. Hukum yang berkaitan dengan safar, masalah berbuka ketika puasa, kemudian qashar dan jamak sholatnya itu tidak berlaku lagi karena dia sudah berhukum mukim. Namun memang sebagian ulama berpendapat, apakah hukum safar harus dengan mahram itu? Dikarenakan ada alasan. Alasannya adalah ketidakamanan. Jadi kalau aman, perempuan itu boleh safar tanpa mahram. Ini ada khilaf di antara para ulama masalah ini. Tapi tetaplah seorang wanita yang kalau ada mahram dan tidak ada hajat yang mendesak untuk safar, maka jangan safar kecuali dengan mahram. Tapi kalau ada hajat yang mendesak, kemudian dalam posisi memang ya aman, transportasi aman, walaupun kita lihat kadang-kala wanita kesian digodain dalam safarnya ya, maka tetap pendapat yang lebih kuat, ana rasa jangan safar kecuali dengan mahram. Tapi kalau pertanyaan tadi sebagai seorang mahasiswi, dan mahasiswi ini sabar ya, sabar melaksanakan ketaatan, sabar meninggalkan yang haram. Karena posisinya ketika dia di kos-kosan, tolong pilih kos-kosan yang khusus putri, pilih kos-kosan yang ada kajiannya, kos-kosan yang selalu membuat kajian buat para mahasiswi di sana, sehingga mereka benar-benar terjaga diri dan keimanan mereka. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, ini pertanyaan yang menarik ya. Dia mengatakan bagaimana cara menyikapi setiap cobaan agar kita ikhlas dan sabar menghadapi cobaan yang terus menerus. Contoh, saya sudah 3 kali selalu keguguran. Subhanallah jemaah. Anak adalah perhiasan dunia. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Kehadiran anak di nanti-nanti. Dan proses datangnya anak itu, ya kita tahu proses yang cukup lama, butuh perjuangan. Tahu-tahu anak yang dikandung gugur. Bagaimana sekarang supaya kita bisa sabar menghadapi ujian ini? Yang pertama, para ulama menjelaskan apa saja yang membantu seorang untuk bersabar. Ketahuilah bahwasanya hidup ini ujian. Yang suka, yang hidup berduka, dia sedang dalam ujian. Sehingga tatkala engkau tahu sedang diuji, apa sikap orang yang sedang diuji? Ya sudah, aku akan menjalani ujian ini. Apapun konsekuensinya. Yang kedua, ketahuilah bahwasanya ada orang-orang yang ujiannya lebih berat daripada dirimu. Lihat ujiannya para nabi. Lihat ujiannya istri-istri nabi. Istri nabi kita Muhammad SAW, selain Khadijah gak ada yang punya anak. Bertahun-tahun gak punya anak. Lihat ujian istrinya Fir'aun. Yang dibukuli oleh Fir'aun, dibantai.
Sampai mati. Lihat ujiannya Masyitatu binti Fir'aun. Bagaimana anaknya yang dikandung berbulan-bulan, dibesarkan sama dia, 4 atau 5 anaknya satu persatu. Dimasak di sebuah minyak yang mendidih dalam kondisi ibunya melihat. Jadi kuatkan diri kita dengan kita melihat ujian anak gak seberapa dibandingkan ujian orang-orang yang sebelum kita. Dan sekarang di dunia ini ada orang yang lebih parah hidupnya. Sehingga itu membantu kita untuk bersabar. Kemudian yang ketiga, berharap pahala sama Allah. Allah mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang-orang yang sabar itu akan dibalas oleh Allah tanpa ada hisab. Dan ada derajat-derajat yang tinggi yang mungkin tidak bisa diraih dengan amalan. Tapi diraih dengan ujian yang dilalui dengan konsekuensi harus bersabar. Kemudian yang keempat, ingatlah sesuatu yang kita benci bisa jadi itu baik buat kita. Kita nggak tahu tuh anak-anak. Anak-anak itu kalau besar jadi apa? Dengan sekarang mereka gugur. Dan kalau anak-anak bayi itu gugur setelah ditiupkan ruh, maka ketahuilah bahwa anti telah memiliki tabungan di akhirat. Anak-anak kecil yang meninggal dunia setelah ditiupkan ruh, maka dia akan menanti orang tuanya kelak di pintu surga. Mereka tidak mau masuk surga. Mereka menanti kehadiran orang tua mereka. Ditunggu itu orang tuanya. Maka dengan cara seperti itu mudah-mudahan kita akan bersabar. Dan hindari ucapan lau, andai kata. Biasanya orang kalau sudah keguguran akan banyak alasan yang dicari. Oh ini gara-gara ini, oh gara-gara ini, gara-gara itu. Seharusnya istirahat, bed rest, kenapa kok jalan? Andai kata tidak turun dari tempat tidur, insya Allah gak keguguran. Andai kata ini, andai kata gitu. Tutup semua itu pintu laut. Katakan qadarullah wa masya'a fa'al. Ini sudah takdir Allah dan Allah bertindak apa yang dia kehendaki. Di sini seorang perlu menanamkan keimanan dengan takdir. Andai kata seluruh dokter di kota itu berusaha menjaga kandungan supaya tidak gugur, tapi Allah telah menetapkan gugur dia. Maka tugas kita seorang hamba ketika mendapatkan musibah menerima dan katakan, Allah lebih tahu dengan yang baik buatku. Dan kita kalau menerima apa yang sudah Allah tentukan, tenang hidup kita. Banyak orang stres, banyak orang galau, banyak orang akhirnya depresi, bunuh diri, hidup dalam kegalauan yang tidak bertepian. Gara-gara tidak beriman dengan takdir Allah SWT. Allah sudah mengatakan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ. Kami benar-benar akan menguji kalian dengan sesuatu dari rasa takut. Walju, rasa lapar. Wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamar, kekurangan harta, kekurangan jiwa, orang yang dicintai meninggal dunia, buah-buahan hilang. Apa kata Allah? Wa basyiris sabirin. Berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, berikan kabar gembira. Buat siapa? Buat orang-orang yang sabar. Siapa mereka yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah manusia-manusia yang kalau ditimpa musibah, mereka langsung ingat sama Allah yang ada di atas arsy sana. Dia mengatakan inna lillahi ya Allah. Kami ini milik Allah. Kita ini milik Allah.
wa inna ilaihi raji'un. Kita akan balik kepada Allah. Apa yang akan terjadi? Ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Orang-orang itu akan mendapatkan salawat dari Allah. Berkah, keselamatan, rahmat. Wa ulaika humul muhtadun. Dan mereka lah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Maka sejatinya tugas kita ketika mendapatkan musibah, husnudzon sama Allah. Karena kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, Allah kasih cobaan tuh hamba. Jadi mudah-mudahan Allah sedang menginginkan kebaikan buat anti. Dan tugas anti menjadikan musibah itu sebagai karunia ilahi. Barakallahu fikum. Taib. Hadza wallahu a'lam bishawab. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan selanjutnya. Ini Ustadz, bagaimana menyikapi suami yang tidak sholat? Suka mabuk. Masih bekerja di bank. Apa yang harus saya lakukan setelah menasihati dia terus menerus? Apakah masih berlaku hukum istri yang harus taat dengan suaminya? Subhanallah jemaah. Berkaitan dengan pertanyaan ini. Yang pertama, hendaklah seorang hamba banyak-banyak istighfar. Istri ini banyak-banyak istighfar, bertobat kepada Allah. Kenapa? Kenapa dia mau dipinang oleh lelaki seperti ini? Itu terjadi. Kenapa kok mau? Mungkin dulunya anti juga tidak melihat kepada anjuran Allah dan Rasulnya. Untuk memilih pasangan hidup yang soleh, yang baik. Bagaimana anti bisa menikah dengan wanita lelaki yang tidak sholat, suka mabuk, kerja di bank? Kecuali mungkin enggak usah dulu suami anak sholat, dulu suami anak orang yang taat kepada Allah. Dulu di kerjaannya halal. Lalu berubah. Ini beda lagi. Tapi biasanya engkau memang memilih dia. Karena udah jatuh cinta. Dengan wajahnya mungkin. Dengan kekayaannya. Maka tugas seorang istri ketika itu adalah bertobat kepada Allah. Mohon ampun. Karena salah memilih pasangan hidup. Udah dikasih aturan. Dikasih arahan. Jangan umpamanya kadang-kadang di pemerintah kita nggak boleh mendaki gunung. Karena kondisi berbahaya. Dikatakan jangan mendaki gunung saat ini. Tapi ada yang melanggar aturan tersebut. Apa yang terjadi? Mati dia. Atau dia dalam kondisi kritis. Siapa yang mau disalahkan? Udah dikasih aturan, udah dikasih tahu. Dan ini yang terjadi. Maka tugas ketika orang melakukan kesalahan adalah bertobat, istighfar. Mohon ampun kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kemudian diperbaiki suaminya. Kalau masih ada harapan dia bisa jadi baik. Perlahan-lahan. Sholatnya diajak sholat. Nggak bisa sendirian memberikan nasihat. Mungkin perlu ada pihak ketiga, orang tua memberikan nasihat pada anaknya. Yang nggak sholat. Yang suka mabuk ya. Na'udzubillah min dzalik. Kerja di bank. Bank konvensional. Haram, larinya ke yang haram. Membuat dia jadi nggak sholat. Terus bagaimana istri, apakah wajib taat? Selama dia sebagai suaminya. Selama dia sebagai suaminya. Maka istri wajib taat selama tidak dalam kemaksiatan. Kalau istri sudah nggak mampu taat, nggak bisa anak taat Ustaz. Nggak mungkin lihat orang kayak gini gimana anak mau nurut, mau taat. Ketika itu anti gugat cerai. Posisinya. Kenapa? Ketika tidak bisa menegakkan hukum Allah di sana. Maka jangan sampai akhirnya dosa itu terus menerus dilakukan. Dosanya istri tidak taat sama suami. Tidak menurutin suami. Suaminya kan nggak benar. Iya, tapi dia suami posisinya. Ketika sudah tidak jadi suami, dikarenakan tadi sebab yang disebutkan, Anda nggak bisa bertahan di sini. Selesai. Tapi ketika posisinya masih suami, maka kewajiban istri adalah
sebagai seorang istri melayani suami. Barakallahu fikum ya. Ini berkaitan dengan itu, wallahu a'lam, itu yang Anda ketahui. Kemudian ada pertanyaan yang selanjutnya, Masya Allah, pertanyaan ini menarik jamaah. Berkaitan dengan, Ustaz, jika orang tua anak sudah meninggal dan amal ibadahnya belum sempurna, apakah masih bisa bertemu di surga? Apakah ada cara agar mengangkat kedua orang tua ke surga? Subhanallah jamaah, ini salah satu tanda anak yang soleh ya, yang berbakti sama orang tuanya. Kita tahu dalam Islam, kewajiban berbakti kepada orang tua itu bukan hanya ketika orang tua ada, hidup. Bahkan setelah meninggal dunia, kita masih punya ikatan dengan orang tua kita. Kita punya kewajiban untuk menyelesaikan wasiatnya, untuk tidak membagi warisan, kecuali setelah melunasi utang-utang ayah dari uang warisan tersebut. Kemudian kita diperintahkan untuk mendoakan orang tua kita. Bagaimana posisi orang tua yang mungkin dalam kehidupan dunia nggak sempurna ibadahnya. Banyak dosa yang dia lakukan. Mungkinkah sang anak dikumpulkan sama orang tuanya? Mungkin. Mungkin coba dibuka Al-Quranul Karim di surat Az-Zumar. Ayat 7, 8. Surah Az-Zumar. Ayat 7, 8. Allah menceritakan tentang malaikat-malaikat pemikul arsy. Apa sih doanya malaikat pemikul arsy? Allah mengatakan alladzina yahmiluna al-arsy wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Malaikat-malaikat yang memanggul arsy dan yang di sekitar arsy. Mereka bertasbih memuji Allah. Mereka beriman kepada Allah. Dan mereka beristighfar, memohon ampunan untuk orang-orang yang beriman. Mereka berdoa mengatakan, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wahai Rabb kami, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu. Maka ya Allah, mohon diampuni dosa orang-orang yang bertobat. Wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Dan mengikuti jalanmu dan selamatkan mereka dari adzabul jahim. Dari azab neraka jahannam. Kemudian di ayat ke-8. Allah mengatakan Rabbana. Ini para malaikat, doanya malaikat pemanggul arsy dan yang di sekitar arsy mengatakan Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum. Ya Allah, masukkan orang-orang beriman itu ke dalam surga, taman untuk menetap yang Engkau janjikan kepada mereka. Wa man salaha min abaihim. Dan masukkan juga yang soleh-soleh dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dan istri-istri mereka, pasangan hidup mereka. Wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi ke atas orang tua, ke bawah anak, ke samping pasangan hidup, agar dikumpulkan ke dalam surga Allah. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya Engkau maha perkasa dan maha agung Allah. Maka kemungkinan seorang anak dikumpulkan sama orang tuanya mungkin. Ustaz, tapi kan di ayat tadi disebutkan yang soleh. Maka tugas kita berdoa agar dosa-dosa orang tua kita dihapuskan. Sang anak di sini hendaklah banyak berdoa untuk orang tuanya. Memohon kepada Allah Jalla Jalal, Rabbighfir warham. Atau Rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Astaghfirullahal azim li abi wa ummi.
Sampaikan doa. Minta sama Allah. Bersedekah buat orang tuanya. Punya rizki. Wakaf di masjid. Wakaf air. Sumur. Galilah sumur satu tempat. Bikin sumur. Buat orang-orang. Buat orang tuanya. Maka mudah-mudahan dengan cara seperti itu diampuni orang tuanya. Dan memang ada orang tua yang dikasih tingkatan yang tinggi di surga. Yang dia kebingungan. Dia mengatakan kepada Allah, Anna li hadza. Ya Allah, gimana nih? Gimana aku bisa dapat tempat kayak gini nih? Padahal dia tahu amalanku nggak seberapa. Fayuqalu lahu. Maka dikatakan kepada orang ini, bistighfari waladika laka. Dengan istighfar anakmu untukmu. Maka banyak-banyak istighfar buat orang tuanya. Baik. Wallahu a'lam. Itu berkaitan dengan pertanyaan yang tadi. Pertanyaan selanjutnya mengatakan, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa hukumnya orang Islam masuk ke dalam gereja disebabkan karena pekerjaan, misal pengasuh anak untuk non-muslim? Subhanallah jamaah ya. Inilah kehidupan. Angin bertiup tidak sesuai dengan keinginan nelayan. Tapi apa daya seorang hamba? Maka dia menerima takdir ilahi. Tapi dia tetap belajar tentang hukum-hukum Allah. Yang berkaitan dengan pekerjaan dia. Apabila pekerjaannya haram, maka dia harus tinggalkan. Apabila pekerjaannya abu-abu, maka dia berhati-hati. Apabila pekerjaannya halal, hendaklah dia bersyukur dan menjaganya. Berkaitan dengan hukum masuk gereja. Anda akan baca fatwa para ulama ya. Disebutkan bahwasanya para ulama berbeda pendapat tentang hukum masuk gereja. Hukum masuk gereja lah. Tanpa ada urusan orang mau masuk gereja gimana. Ada beberapa pendapat ulama. Yang pertama yang mengatakan haram masuk gereja. Ada urusan gak ada urusan. Dan ini pendapat ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah yang mengatakan haram. Tapi ulama Syafi'iyah membatasi. Bahwasanya haram itu apabila di dalamnya ada gambar-gambar. Gambar yang digambarkan Nabi Isa alaihissalam, Yesus, Bunda Maryam, yang kita lihat biasanya gambarnya. Jadi pendapat madhab Hanafi dan Syafi'i haram secara mutlak. Hanafi yang mengatakan secara mutlak dengan dalil ilah mereka mengatakan haram karena itu tempatnya syaitan. Gimana kita masuk ke sana? Untuk apa kita masuk ke sana? Sedangkan itu adalah tempatnya syaitan. Oke, pendapat yang kedua mengatakan makruh. Dan ini salah satu pendapat dalam madhab Hanabilah. Madhab Hambali. Dan sebagian di antara mereka mengikat itu kalau ada gambar-gambarnya di dalam sana. Kalau tidak ada gambar-gambarnya, maka nggak apa-apa masuk ke sana. Ini pendapat yang kedua. Dan mereka berdalih dengan hadis Nabi SAW dalam riwayat Bukhari. Bahwa Nabi SAW ketika melihat di rumahnya ada gambar yang bernyawa. Beliau nggak mau masuk. Sehingga gambar itu dihilangkan. Makanya pertanda bahwa saya nggak boleh kita masuk ke tempat yang ada gambar-gambarnya. Pendapat yang ketiga mengatakan boleh masuk gereja secara mutlak. Boleh masuk gereja secara mutlak. Dan ini pendapat sebagian ulama Hanabilah. Dan itu madhab Hanabilah yang diikutin oleh mereka. Dan itu pendapat Ibnu Hazm rahimahullahu ta'ala. Dan di antara dalil yang digunakan adalah bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu mensyaratkan kepada ahlu zimmah agar mereka memberikan keluasan buat umat Islam agar boleh bermalam di
gereja-gereja dan tempat-tempat ibadah ahlu zimmah. Orang-orang kafir yang dibawa kekuasaan umat Islam. Itu termasuk syarat yang disebutkan oleh Umar bin Khattab. Ini disebutkan dalam kitab Al-Mughni, jilid 8 halaman 113. Kemudian disebutkan oleh Ibnu Aid dalam kitab Futuhus Syam bahwa orang-orang Nasara pernah ngundang Umar bin Khattab untuk masuk gereja untuk makan di sana. Akhirnya Umar bin Khattab tidak mau masuk, tapi menyuruh Ali bin Abi Thalib bersama umat Islam yang lainnya untuk masuk ke sana dan makan di sana. Kemudian di fatwa ini disebutkan ya, fatwa islamqa.info ya. Disebutkan bahwasanya setelah merenungkan dalil-dalil yang tadi disebutkan, bahwasanya memang nggak ada larangan yang jelas diharamkan masuk ke dalam gereja. Adapun keberadaan patung-patung dan gambar di sana itu tidak menghalangi kita untuk masuk ke tempat yang ada gambar yang bernyawa. Dosanya adalah dosa orang yang menggambar di sana. Dan tugas kita ketika melihat ada kemungkaran maka memberikan nasihat agar mereka memperbaiki hal itu. Jadi jamaah, kalau dilihat pendapat yang lebih kuat ya, adalah mungkin dikatakan makruh masuk gereja itu kalau tidak ada urusan. Makruh hukumnya. Sebagaimana Nabi SAW tidak mau masuk ke rumah ketika ada gambarnya. Sebagaimana malaikat Jibril tidak mau masuk ke rumah ke sana. Maka itu sebagai dalil bahwasanya kita tidak memudah-mudahkan diri untuk masuk ke sana. Dan di fatwa Lajnah Daimah mengatakan bahwasanya in kana dhahabuka ilal kanisa limujarrad idhari tasahul fala yajuz. Kalau masuknya engkau ke gereja hanya untuk menampakkan kita umat yang toleransi, kita umat yang baik hati, maka tidak boleh. Kalau hanya itu tujuan. Wa in kana dzalika tamhidan li da'wahum. Tapi kalau tujuannya masuk ke sana adalah untuk memulai dakwah mereka kepada Islam, untuk memulai mengajak mereka kepada Islam, dan kita tidak mengikuti mereka dalam ibadah mereka, dan kita juga tidak takut terpengaruh dengan mereka, maka di sini nggak ada masalah. Intinya kita masuk ada perlunya adalah untuk mendakwain mereka. Atau tadi perlu karena kerjaan tadi yang disebut. Walaupun itu seharusnya ya di mana orang berada di gereja melihat orang sedang ritual ibadah dia, umpamanya di sana. Maka itu tentunya yang ditakutkan dia terbiasa dengan kesyirikan yang dia lihat sehingga dia terjebak dalam dosa tersebut. Maka hati-hati dengan masalah masuk ke gereja ini, tidak bermudah-mudahan masuk ke sana. Baik, mungkin ini pertanyaan yang terakhir ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Saya butuh berkonsultasi. Nama saya Elizabeth. Dulu saya Nasrani. Saya menikah dengan seorang laki-laki Muslim, ijab kabul juga secara Islam. Namun keislaman saya hanya di KTP saja. Nih lihat, dia terus terang. Dia masuk Islam di KTP saja. Dia nggak Islam. Dia bukan Muslim. Seorang yang Islam di KTP aja, seorang yang lisannya mengatakan la ilaha illallah, tapi dia hatinya tidak mengatakan la ilaha illallah, dia nggak Muslim. Kalau dia menampakkan Islam, sedangkan hatinya kufur, maka dia jadi orang munafik. Nih, dan ini betul kalau dia belum Islam, cuma KTP yang Islam. Selama itu saya masih menjalankan ibadah Kristen. Kemudian selang beberapa tahun, kemudian saya mendapatkan hidayah untuk mantap memeluk Islam sepenuhnya. Apakah pernikahan kami masih sah? Apakah kami harus menikah ulang? Ya, berkaitan dengan ahlul kitab ini banyak menjadi polemik ya tentang bolehkah seorang muslim menikah dengan ahlul kitab. Mungkin bisa dibuka dalam Al-Quranul Karim. Coba dibuka surah Al-Maidah ayat 5.
Surat Al-Maidah ayat 5. Berkaitan dengan menikahi ahlul kitab. Allah mengatakan al-yawma uhilla lakumut thayyibah. Pada hari ini dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Makanan yang halal. Wa ta'amul ladzina utul kitab hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan ahlul kitab, sesembelihan ahlul kitab, orang Nasara dan Yahudi itu halal buat kalian. Ingat, Nasara dan Yahudi di masa Nabi, mereka sudah menyimpang. Maka yang dikatakan adalah orang-orang kafir dari kalangan Nasara dan Yahudi. Itu halal sesembelihan mereka. Sesembelihan kita juga halal buat mereka. Wal muhsanatu minal mu'minat wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Dan wanita-wanita yang menjaga dirinya dari kalangan orang-orang beriman dan wanita-wanita yang menjaga dirinya dari kalangan ahlul kitab itu halal buat kalian. Idza ataitumuhunna ujurahunna muhsinina ghaira musafihin wala muttakhidhi akhdan. Apabila kalian membayarkan kepada mereka mahar mereka untuk menjaga kehormatan diri, bukan untuk berzina, bukan untuk selingkuh, bukan untuk mencari teman-teman tersembunyi untuk berzina. Wa man yakfur bil iman faqad habita amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan barang siapa yang kufur setelah dia menyatakan keimanan, maka amalan dia akan gugur dan dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi berkaitan dengan pernikahan seorang muslim dengan ahlul kitab, lakinya muslim, wanita ahlul kitab itu sah. Sah, nggak ada masalah. Apalagi setelah itu dia masuk Islam, apakah perlu mengulangi nikahnya? Nggak perlu mengulangi nikahnya karena pernikahan dia sah. Pertanyaan yang kedua, apakah hukumnya bila suami telah mengucapkan kata-kata cerai dengan tidak berpikir panjang? Iya, berkaitan dengan cerai ini, banyak di antara kaum muslimin yang belajar tentang nikah tapi nggak belajar tentang cerai. Ya Ustaz, anak kan nggak ingin bercerai, jadi nggak perlu belajar tentang cerai. Yang jadi masalah engkau mengucapkan ucapan cerai, tapi engkau nggak tahu konsekuensi hukumnya. Berarti harus belajar. Bukan karena niat cerai, tapi karena untuk menjaga diri. Jangan sampai Anda melakukan sesuatu yang akhirnya bisa jatuh cerai. Ketahuilah bahwasanya cerai ini termasuk sesuatu yang serius dan guraunya sama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan thalathun jidduhunna jiddun wa hasluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang seriusnya serius, yang guraunya serius. Orang bergurau mengatakan kepada dia, ini serius. Apa 3 hal ini? Yang pertama adalah at-talaq. Yang pertama nikah. Yang kedua talak. Yang ketiga roja'ah. Rujuk. Atau dalam riwayat lain itik, membebaskan budak. Berkaitan dengan hal ini, jadi seorang ketika mengatakan cerai, maka perlu dilihat apa ucapan cerai itu. Apakah menjatuhkan cerai atau mau bercerai atau rencana bercerai. Kalau gitu nanti kita cerai nih, ini rencana. Nanti aku ceraikan kamu. Ini ada rencana untuk menceraikan keinginan. Tapi kalau dia aku menceraikan kamu, berarti dia cerai. Atau ada ucapan cerai itu yang kiasan. Udah sana pulang ke rumahnya. Ini butuh niat. Kalau niatnya menceraikan, jatuh cerai. Dan berkaitan dengan cerai ini jamaah, mungkin bisa dibuka di surah Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah ayat 229. 229. Allah mengatakan at-talaqu marratan. Ingat nih, orang supaya tidak mudah-mudah menceraikan. Tolak, bercerai yang boleh rujuk itu 2 kali. Fa'imsakun bima'ruf au tasrihum biihsan. Maka setelah itu jaga istrimu dengan cara yang baik. Atau kalau memang gak pas, ya lepaskan dia dengan cara yang lebih baik. Islam tuh nikah dengan cara yang baik. Tidak ada kezaliman, tidak ada KDRT. Tapi kalau tidak bisa menciptakan keharmonisan, ya udah bercerai. Gak boleh menzalimin istrinya. Istri menzalimin suaminya. Gak boleh. Islam benar-benar memerangi KDRT. Fa'imsakun bima'ruf.
Maka jaga, pegang tuh istrinya, suaminya pegang dengan cara yang baik. Kalau nggak bisa, ya udah cerai dengan cara yang lebih baik. Walaupun perceraian itu sesuatu yang disukai syaitan, tapi kadangkala menjadi sesuatu yang harus ditempuh. Karena agar syaitan tidak tambah bahagia dengan kezaliman yang terjadi dalam rumah tangga. Lalu Allah katakan, وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَن يَخَافَ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ. Dan tidak boleh seorang lelaki mengambil maharnya, menuntut maharnya dikembalikan. Kecuali dalam kondisi ini udah gak harmonis rumah tangganya. Gak bisa dipertahankan. Batasan-batasan Allah gak bisa ditegakkan oleh dua orang ini, suami istri ini. Akhirnya sang istri mengajukan cerai, gugat cerai. Boleh dia kembalikan maharnya. فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ. Gak apa-apa tuh kalau takut gak bisa menegakkan hukum Allah. Akhirnya sang istri, ya dia menebus dirinya dengan mengembalikan maharnya. Atau memberikan sesuatu kepada suaminya. Tilka hududullah fala ta'taduha wa man yata'adda hududallahi fa ulaika humudz zalimun. Itu tuh batasan-batasan Allah, jangan dilampaui, jangan dilanggar. Barang siapa yang melanggar batasan-batasan Allah, maka dia orang-orang yang zalim. Jadi apabila seorang suami, bagaimana saat ini kan marah suami, tidak berpikir panjang. Orang marah itu ada dua, ada marah yang tertutup sehingga orang tidak tahu dengan apa yang dia ucapkan. Ketika ditanya, antum tadi ngomong kayak gini, ana enggak ngomong. Berarti dia tertutup pada waktu itu. Maka orang yang tertutup seperti ini, para ulama berpendapat bahwasanya talaknya tidak cerai, tidak jatuh. Hafal. Talaknya tidak jatuh buat orang yang memang tertutup ketika marah. Tapi kalau dia sadar, marah dalam kondisi sadar. Dia tahu dengan apa yang dia ucapkan, maka cerai dalam kondisi marah itu jatuh. Dan ketahuilah jemaah, ilmu tentang cerai harus dipelajari. Karena Allah telah menurunkan sebuah surat khusus dengan nama At-Talaq, surat perceraian. Yang kita dituntut untuk membacanya sebagai seorang muslim. Ada tolak yang sunnah, ada tolak yang bid'ah. Tolak yang bid'ah itu adalah menceraikan istri dalam kondisi istri datang bulan. Itu dosa seorang menceraikan istrinya dalam kondisi datang bulan. Yang kedua, menceraikan istri dalam kondisi istrinya sudah digaulin. Maksudnya dalam kondisi suci, habis datang bulan suci digaulin terus malamnya diceraikan. Atau dalam masa suci itu dia ceraikan, nggak boleh. Tolak yang sunnah itu adalah menceraikan istri dalam kondisi dia suci, belum digaulin kemudian diceraikan. Atau dalam kondisi hamil. Di sini memang dalam Islam tuh tolak itu harus ada, harus dipikirkan, bukan tahu-tahu cerai, marah cerai, enggak. Dia lihat istriku ini datang bulan nggak? Datang bulan, oh nggak boleh menceraikan. Berpikir seharusnya. Itu aturan Islam. Allah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Wahai Nabi, apabila kalian menceraikan wanita, maka ceraikan mereka di masa iddahnya yang sesuai dengan sunnah. Maka perlu belajar supaya Allah nggak murka sama kita. Gara-gara kita melakukan dosa, lalu kita nggak sadar. Ustaz, ana nggak tahu, ana nggak paham. Antum nggak belajar. Antum kuliah S1, S2. Antum menempuh pendidikan tinggi. Sesuatu yang dibutuhkan antum dalam rumah tangga, antum tidak peduli. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila benar itu dari Allah Jalla Jalal, kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari diri anak pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari kesalahan itu. Sekali lagi itu adalah apa yang mampu anak jawab ya. Apabila benar dari Allah, kalau ada yang salah itu dari diri anak. Sampai berjumpa kembali. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.